Haleluya, Shalom. Kita dengarkan wawancara Dogitang. Jadi satu-satunya kitab suci di dunia yang perintahnya nikailah satu saja. Kalau nggak bisa adil, nikailah satu saja, cuman Quran. Dan kita juga cuma satu kayaknya. Penafsiran mungkin bisa debatable tuh. Kalau yang bilang nanti satu daging dengan istrinya, ya istri satu. Nanti bisa satu daging dengan istri yang lain, satu lagi. Ini debatable tapi ya. Larangan poligami di dalam Bible yang saya tahu itu juga untuk raja pada zaman bangsa Israel, yang di perjanjian baru untuk gembala, yang ketiga untuk diaken. Untuk jemaat ya hanya pakai ayat itu tadi. Ya, larangan poligami di dalam kekristenan maksud saya ini, Pak, dimulai dari zaman Katolik oleh Paus Leo ke-13 tahun 1836. Di Bible-nya nggak ada. Martin Luther ketika mendirikan Kristen Protestan tidak melarang poligami. Martin Luther loh ya. Nah, itu di dalam kalangan kekristenan. Tetapi berarti kebijakan untuk tidak boleh poligami itu berdasarkan kebijakan pemimpin agamanya. Oke. Nah, Ya, Dogitang, mestinya kamu nggak menjawab hal-hal yang begitu. Saya tahu kamu itu orang yang merasa paling pinter, paling benar. Kamu nggak keren kok. Kamu cuma kelihatan penuh omong kosong. Kamu nggak bisa lari. Kamu bisa dibuktikan kamu penuh dengan kesalahan. Omongan-omonganmu betapa banyaknya. Mestinya kamu nggak menjawab hal-hal yang tidak bisa kamu mengerti. Nah ini kamu sok ngerti. Mempelajari Islam kalau ditanya itu dirumitkan dan disusahkan oleh para ulama. Sedangkan mempelajari Kristen itu gampang. Jadi ditanya kemana, jawabnya kemana. Karma tak pernah berjalan sendiri. Ia selalu berjalan di belakangmu. Menunggu waktu yang tepat untuk menyadarkan kamu. Betapa banyaknya orang-orang mu'alaf itu yang sudah babak belur oleh kesulitan hidupnya. Kenapa? Karena nggak kuat untuk berdiri di atas argumentasi kitab suci itu. Artinya begini, bukan masalah benar atau salah. Masalahnya adalah kamu merasa paling benar sendiri. Sehingga kamu sekarang diundang jadi ustadz kemana-mana. Kamu itu sama seperti uang receh, ya. Sudah bermuka dua, banyak orang yang tidak menganggap berharga. Hanya karena kebetulan kamu itu di mayoritas, kamu berada berbangga dengan kebohonganmu. Kamu harus mempelajari data, sejarah, teologi, perjanjian lama dan perjanjian baru itu apa. Wah, kamu baik sekali ya, tapi sayang, pas ada maunya saja. Biasa, mata sipit. Receh. Dan berapa orang mu'alaf ini berada di atas kebohongan belaka. Tadi barusan saya debat sama si Danco Mumek. Debat kemana ngomong tahu. Saya tanya kemana, dijawabnya kemana. Dia, saya buka ini kitab Amos. Ini ada dia saya. Saya tanya, siapakah nabi di dalam Alkitab yang menyebutkan nama pencipta langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak ada satupun. Formulasi kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya ditemukan di dalam pernyataan Nabi. Hanya Nabi yang ngomong itu, Nabi Arab. Nabi sebelumnya tidak pernah berbicara masalah nama Allah itu. Saya bilang begitu, saya tanya kepada si Dance Mumet. Tapi karena dia panggil orang lain, padahal saya mau berdebat dengan dia, ditambahin. Terus pada ngoceh semuanya itu, ya saya turun. Saya nggak mau ngomong dengan orang lain selain Dance Mumet. Apa nggak susah dia menghadapi saya?
Ya, haters itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan supaya kita jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka. Itu sebabnya saya tidak pernah takut sedikit pun setelah tahu ini Injil dan setelah saya tahu itu firman Tuhan. Saya nggak takut. Itu adalah pencobaan. Bawalah kami, jangan membawa kami dalam pencobaan. Orang bijak akan merasa malu jika kata-katanya lebih baik daripada tindakannya. Dan apa yang kamu lakukan itu sangat-sangat bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu Injil. Sementara kitab suci Arab itu adalah kitab suci yang telah menghancurkan seluruh dunia. Yang saya minta kepada Menteri Agama untuk menghapuskan minimal 300 itu loh, 300 ayatnya itu, yaitu ayat-ayat kebencian, ayat-ayat tentang kriminal, ayat-ayat yang boleh menghilangkan nyawa orang, ayat-ayat yang jelas membenci orang non-Islam, untuk dihabisin, untuk dihina dan diejek, rumah ibadahnya boleh dibongkar. Kalau masih berlaku, masih terjadi juga rumah ibadah dirusak seperti itu, Pak Prabowo saya sudah habis-habisan untuk membela menjadi presiden. Bapak bukan jenderal. Bapak kayaknya, ya Bapak itu jenderal tapi ya kopral. Masa begitu saja nggak bisa dihentikan, Pak? Apa perlu saya hentikan di seluruh Indonesia? Nanti Bapak bilang, aku kan hanya manusia biasa, tetapi jangan pernah meremehkanku karena aku juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Mungkin begitu kita Pak Prabowo. Ya suatu saat nanti akan aku beli mulut mereka yang suka merendahkan saya, meremehkanku, tidak menghargai setiap firman yang keluar dari apa yang saya sampaikan. Kadzalika kalamil lati qad takhruju min fammi la tarji'u ilayya farighatan bal ta'mar ma syi'ta wa tanjah ila amartu biha. Demikian firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya dan akan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Boleh saja kalian menghina saya, tapi saya bisa beli mulutmu nanti. Ya. Mungkin aku lebih baik memiliki teman daripada aku punya teman, tetapi mereka diam-diam membenciku. Mana yang aku miliki? Saudara-saudara, ke depan ini luruskan pikiran kita dan pendapat kita. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan tetap dalam barisan orang-orang yang benar berpikir dan hati yang tulus. Tuhan memberkati.